Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إنما سئل رسول إلى من جبريل عليه الصلاة والسلام وقال جبريل ما الإسلام يا محمد وقال رسول الله عليه السلام من تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ما الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. وما الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Maaf saya dulu. Maaf suaranya agak tengah malam selesai ceramah. Insyaallah pada kajian subuh ini sama-sama kita hadir sejenak tinggal di tempat suci ini dalam rangka menambah wawasan sesuai tadi dengan MC kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dalam kita mengikuti menjalani kehidupan kita yang memang tujuan hidup kita di sini adalah berada dalam tugas-tugas beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Karena manusia itu memang diciptakanlah untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kajian kali ini kita akan coba bersama-sama mengurai, mengupas sedikit tentang apa yang disebut dengan pengertian ibadah itu sendiri, sehingga nanti uraiannya masuk ke aplikasi pelaksanaan apa-apa yang harus kita lakukan. Pengertian secara umum, mahiyah ibadah, ibadah itu apa itu ibadah? Dalam kajian kita insyaallah kita akan mengurai satu pandangan bahwa al-ibadah itu kullu amalin, setiap perbuatan ya, kullu amalin, apa yang kita lakukan, semua amalan-amalan kita yaitu muncul dalam gerakan. Ada hati, ada lisan, ada ibadah, ada badan, ada harta. Kesemua itu orientasinya beribadah. Setiap perilaku kita yuhibbullah wa yardah. Allah mencintai dan menyenanginya. Yang kita lakukan lahir, zahiran wa batinan, lahir dan batin, itu yang disebut dengan ibadah secara umum. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan yang kita lakukan sangat disenangi oleh Allah. Yuhibbullah ta'ala wa yardah. Yuhibbullah ta'ala wa yardah. Allah mencintai dan meridainya.
yang kita lakukan secara lahir dan batin, maka itu disebut ibadah secara umum. Jadi sepanjang-panjang pengertian kita secara baik, pergaulan kita kepada manusia, kepada makhluk, partikel kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah, maka itu disebut ibadah. Sehingga kita bisa pahami bahwa kegiatan-kegiatan mulai dari rumah tangga kita, mendidik anak kita, berkeluarga, bermasyarakat, mencari nafkah, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalam bentuk yang sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan, apa itu bersifat syariat, apa itu sifatnya ihsan. Maka dalam hal ini insya Allah kajian kita akan berorientasi kepada adab istiadat melaksanakan syariat itu sendiri. Nah, kaitannya dengan ini, maka ada hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril. Hadis itu Faja'a Jibril, terkait dengan hadis Jibril. Ya Jibril, syarif bayar siyam sama syam, la yura ahadus safar. Berbentuk pemuda ganteng, tampan, tinggi, putih, ikal rambutnya sangat hitam, rambutnya putih, kulitnya. Tiba-tiba datang tanpa kita tahu dari mana. Ada itu Umar dengan Rasulullah SAW. Datang seorang pemuda yang ternyata nanti Jibril nanti datang itu, yang Umar tidak tahu siapa. Karena memang tiba-tiba ada saja langsung bertemu dengan Rasulullah dengan berhadapan langsung. Disebutkan apa di situ, malah lutut dengan lutut menjelaskan begini. Saya berkata, ya Muhammad, mal iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Rasulullah SAW menjawab, al-iman itu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa minal khairi wa syarri. Billahi wa khairi wa syarri. Iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita mereka susah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hari akhirat, takdir baik dan buruk. Yang 6 poin. Iman. Di mana tempatnya iman ini? Di mana? Nah, tidak nampak pada orang. Tapi asli action, penampakan dari diri kita di situ terpatri iman. Tetapi materi iman sendiri ada di hati kita. Ada di hati. Ada di nalar, ada di wawasan. Ada di diri kita, ada di jiwa kita, ada di pengetahuan kita, ada di akal kita. Bersinarlah iman itu menjadi akhlak sesuai dengan rasa-rasa yang ada di hati kita tadi. Sehingga mematerikan, membentuknya menjadi satu materi, maka rumusan yang disebutkan ilmu tauhid, ilmu keimanan, ya, itu ilmu pengetahuan tauhid namanya. Bisa dibaca, bisa dipelajari. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wajib, sifat mustahil, pengertian mukjizat, pengertian wahyu, itu di hati itu ada. Itu ilmu tauhid. Sampai kita saat ini kita belajar ilmu tauhid, kita lihat kita misalkan Khusul Hamidiyah, ilmu tasawuf misalkan,
banyak. Malah modern ilmu filsafat Islam, ya, itu semua berpengaruh kepada ilmu takwa. Sekalipun dalam masih ada pandangan kontroversi bahwa ada yang belum memahami seperti ilmu filsafat Islam. Padahal kalau kita lihat itu semua mengantar logika kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhikmahnya. Yang kedua adalah ditanya lagi mal Islam. Itu tadi jawabannya ketika ditanya Rasulullah menjawab mengatakan salat ya Muhammad, aku betul ya Muhammad. Pertanyaan kedua mal Islam, apa yang kita Islam itu? Menjawab al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa zakah wa rasulullah sallallahu apa syahadat, kita sholat, puasa, zakat, haji. Ini rukun Islam ini muncullah aplikasinya menjadi ilmu satu materi disebut dengan ilmu fikih. Misalkan disebutkan syahadat itu masuk ke tauhid, diurai banyak buku kitabnya kita bisa baca. Cara-cara sholat, dikira sholat ilmu syariah, kifayatul akhir, fikul syariah misalkan, al-mazahib, banyak sekali ratusan. Tinggal kita memberikan kuasa diri kita bagaimana cara mengetahui tauhid itu dan cara mengetahui syariah itu sudah banyak materi pengetahuannya, tapi simbolisasinya tadi sampai pengajian itu kita baca saat ini di mana sekolah, di mana SD, TK sampai perguruan tinggi tidak keluar dari apa konsep yang ketiga ya, dua itu. Kemudian ketiga adalah mal-ihsan. Tadi dijawab lagi sholat ya Muhammad. Pertanyaan ketiga mal-ihsan. Apa itu ihsan? Ya, biasa kita tahu al-iman, al-Islam itu yang populer kita tahu ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini mal-ihsan itu yang saya mau angkat sedikit. Karena berkaitan dengan tiga-tiganya itu. Apa yang dimaksud ihsan? Biasa kita sebut ihsan. Materi pengetahuannya al-ihsan itu adalah biasa kita dengan akhlak atau disebut dengan tasawuf ya. Jadi nampak roh daripada ihsan itu sendiri adalah mengihsankan ya, itu biasa kita sebut tahsin ya, tahsin. Nah, tahsin itu artinya perbaikan, mengindahkan, bukan hanya mengindahkan bacaan Al-Quran ya, tetapi sudah umum tahsin ya, tahsin. Salah satunya tahsin itu mengindahkan Al-Quran. Tahsin itu perbaikan, memperbaiki, mengakhlakkan, mempatutkan. Ini kita masuk ke sini, tahsin kita, jalan-jalan kita bagus, cara kita yang tahsin aja. Kita duduk bagus dan sopan santun, tahsin, memperbaiki. Itu dalam pergaulan kita itu memang satu lagi tahsin, ya oke, tahsin juga perbaik, memperindah, mempercantik, memperelok. Ya. Nah, ini ihsan ini yang banyak nanti kita lakukan, ya kita lakukan dalam ilmu materi tasawuf ini. Itu kadang kita belum tahu apa itu tasawuf, apa itu akhlak. Kita sesungguhnya kita sudah lakukan itu. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, dan sebagainya, haji. Ketika unsur ini itu masuk di mix together, satu sama lainnya berkumpul. Kita
sholat tadi. Ketika ini masuk, ada iman di sini, ada Islam di situ, rukun Islam maksudnya, ada ihsan, ada. Jadi cuma kadang-kadang kita karena ini masuk dalam satu materi namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, sehingga kita mau tahu cari bukunya. Tetapi cara peradaban, cara pelaksanaan aplikasi diri kita tiga-tiganya unsurnya masuk ini. Masuk. Jadi ya kita paham. Ini pemahaman saja, pemahaman dasar. Nah, contoh misalkan kita bahas tentang tasawuf ya sedikit ya. Tasawuf itu adalah memberikan satu jamal, keindahan, kepatutan, kesopanan, sopan santun dalam melaksanakan syariah. Itu udah pengertian gampang. Sehingga kita bisa sebut tadi itu zahiran wa batinan. Tadi itu kan pengertian ibadah itu sendiri. Qul amalin ma yuhibbullahu ta'ala wa yarda zahiran wa batinan. Zahir itu ada yang artikan bahwa zahir itu adalah yang kelihatannya kita ruku, kita sujud, kita Allahu Akbar, kita berdiri. Kalau itu ya zahir ya. Wa batinan. Mulai dari dulu kita itu sudah ada niat. Setelah itu kita berdoa lagi. Allah menjadikan tauhidnya zahir. Setelah itu kita berdiri tegak. Kita bukan sekedar zahir di situ, tapi ada di situ. Ilahi anta maksudi wal matlubi. Ini bacaan, boleh baca boleh tidak. Esensinya semua kita lakukan ini. Esensi ini semua kita lakukan sudah. Ada yang bacaan enggak, tapi insi itu sudah. Apa sih? Ilahi wa Allah ya Tuhan. Anda maksudi, engkaulah menjadi tujuanku. Ridhamu yang engkau kami tuntut. Bukan tak begitu kita boleh beribadah. Esensinya sudah dapat. Ya syukur kalau dihafal, dibaca, itu berpersatu. Inilah yang dimaksud dengan konteks dalam wilayah tasawuf itu. Khauf itu, perasaan takut khauf itu. Ada makam di situ. Makam ini kita sudah ada di situ. Jadi kita berharap ibadah kita masuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersamaan al-khauf dan ar-raja. Ar-raja berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf sekaligus bersamaan dan takut juga ketika ibadah saya ditolak. Jadi kami itu dua bersamaan itu. Al-raja berharap pada Allah Subhanahu wa taala, wal khauf sekaligus dan takut juga jangan sampai saya ditolak. Itu ada rasa kita, ada rasa. Sekalipun kita tidak tahu bahwa ini ilmu tasawuf, ya itu sufi sudah membersihkan diri itu namanya. Namun kajian-kajian itu lebih lanjut banyak, tinggi sekali, banyak ada al-maqamat, ada al-ahwal kalau kita bahas. Ya. Langsung apa kepentingannya? Kepentingan itu adalah mempercantik, memperindah, mempersopankan tali ibadah itu sendiri, sehingga ada khusyuk. Ya kan? Jadi kita sholat ada khusyuknya ya. Sektor khusyuk ini adalah tasawuf. Ada tawakalnya di situ. Ya. Kalau kita mengatakan berdiri tegak, ruku, tumanina, tahiyat, apa itu syariatnya itu harus begitu. Olehnya itu semua ibadah tadi itu ada nilai itu lahiran dan maka salah seorang imam menjelaskan
Yaqul Imam Malik rahimahullah. Jadi Imam Malik mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazannaqa. Wa man tasawwafa wa lam tafaqqah faqad tafassaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Itu katanya Malik. Apa man tafaqqah? Siapa yang berfikih? Fikih itu apa? Fikih itu cara-cara salat. Paham nggak kita cara salat? Rukun salat berapa? Ya 10 misalkan, 13 ya berapa? Kita baca paham lah itu menjadi masuk di otak kita itu pengetahuan itu. Allah ini apa? Itu fikih. Di Arafah itu fikih, tapi nanti berdampingan dengan tasawufnya itu. Misalnya kita keluar zakat, itu fikih berapa? Zakat fitrah, ya 2,5 kilo misalkan, ya. Itu fikihnya. Kalau dia analogikan, misalnya melengkapinya atau di uang apa namanya itu ijtihad. Berapa rakaat subuh 2 rakaat itu fikihnya itu. Wudu dulu apa dulu fikih mutlak wajib itu fikih. Nah, siapa yang berfikih fikih syariat itu walam yatasawwaf, lalu tidak ada rasa tasawufnya, gitu ya. Bagaimana? Berarti kosong, gitu ya. Tadi hanya kita wudu saja, basah-basah, wudu sapu ini, kemudian kita salat. Tapi tidak ada di sana niat, tidak ada ikhlas, tidak ada apalagi tawakal, tidak ada khauf, tidak ada raja, kosong. Itu kata Imam Malik, faqad tazannaqa. Sebenarnya itu adalah hanya kosong belaka. Malah tidak apa namanya, tidak sempurna. Az-Zamani katanya, dan merusak dirinya sendiri. Maka di sini harus ada berbarengan tadi itu lahir dan batin, syariah fikih dengan tasawufnya itu. Makanya saya kasih gampang tadi bahwa jangan kita bingung memikirkan tasawuf itu, karena itu sudah ada selama kita itu sudah niat, sudah khusyuk, ada tawakal, ada raja. Dan ini sekalipun kita tidak tahu istilah tadi itu ada di dalam hati kita itu. Mungkin kita masalah, kita bangun subuh, kita menuntut ridho misalnya. Selanjutnya, wa man tasawwaf, barang siapa yang hanya bertasawuf saja, wah hatinya maqam apa saja, ya mengkikis, membersihkan diri, tahu betul semuanya al-khauf apa tadi, wujud, paham. Walau yatafaqah, lalu tidak memahami fikih, tidak berfikih, artinya taruhlah dan tidak salah. Dia hanya mempelajari hati-hati, ilmu hati. Jadi tasawuf itu ada di sektor hati, tapi tidak memperhatikan fikihnya. Bayangkan ada begitu kadang-kadang. Dia tidak wudu, tidak apa gitu, dia sedekah, dia apa, bagaimana? Ya begini bagaimana? Fakat tafassah, kosong juga, malah tidak beribadah namanya itu. Nah, harus berbarengan dengan fikih syariah dan rasa-rasa tasawuf tadi itu.
Itu disebut ada ihsan dari dalam tinggal iman, Islam dan ihsan itu ada di sini. Kesimpulannya adalah akhlak, berakhlak kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sempurna adalah man jama'a bainahuma, siapa yang mengumpulkan antara tasawuf tadi dengan fikih tadi, mengumpulkan bersamaan berjalan, faqad tahaqqaqah, maka itu benar. Itu benar. Seperti kita baca tadi, kita khusyuk, kita tenang, kita pakaian kita malah kan kita baca kitab misalnya Imam Junaid al-Baghdadi, misalnya tokoh-tokoh sufi itu ya itu bahagian daripada ihsan itu adalah kesopanan kita berpakaian betul menurut aurat ya, betul menurut orang, karena kita tahu hadisnya sholat itu apabila siapa yang tidak beraurat maka tidak sah, kamu gitu. Tetapi di situ bukan selalu itu ada ihsan, ada sopan santun. Tentu kita pakai pakaian yang patut. Ya mohon maaf misalnya seorang bapak misalnya masuk ke sini pakai baju kosong, belum bisa itu, soalnya sah itu, ya kan? Terus pakai apa? Yang penting pakai cara begini aja, apa berbagai merek apa di sini sah itu. Tetapi ihsannya tidak, patutannya tidak ada, akhlaknya tidak ada, karena itu akhlak, ihsan itu akhlak. Jadi at-tasawwuf kulluhu akhlak. Tasawuf itu semuanya akhlak di situ. Ya. Wa man zada 'alaika bil akhlak, siapa yang menambah terus akhlaknya, maka bertambah pula rasa-rasa tasawufnya. Nah, maka ini semangatnya dia ada 3 tadi, al-iman, al-islam dan al-ihsan. Al-ihsan itu ada di mana? Ada di kalau gampang yang mudahnya adalah ada di membingkai, mengindahkan daripada dua unsur itu. Ya, itulah sebagai prolog ya, sebagai pembuka kali bapak-bapak nanti bisa menalar ini, bisa nyambung sedikit apa ibu-ibu kadang bertanya itu bapak supaya juga terbantu bisa mengembangkan ya, jadi kita menjadi agak sedikit bisa berkuasa. Terus yang kedua, selanjutnya tadi ada tauhid itu dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid. Kemudian ilmu tauhid dibahas tentang rasul atau nabi, itu tauhid. Malah bahasanya langsung sampai kepada wali, nah, dikenal itu. Perkara percaya wali, ya itu bukan itu persoalannya, tetapi itu memang ada karamah di situ. Di dalam ilmu tauhid ada karamah, ada mukjizat, ada karamah, ada maunah, itu juga seperti itu. Al-mukjizat dia itu adalah amrun harifun lil adati yadra ala yadin nabi. Mukjizat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang terjadi pada nabi dan rasul. Mukjizat tidak akan pernah lagi mukjizat selain ada nabi dan rasul. Jadi salah satu mukjizat yang ada sekarang ini sampai kita hasilnya adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang kita dekatkan diri di situ, ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat. Karena Al-Qur'an itu ya diletakkan rapi, letakkan tempat bagus.
bedakan dengan buku yang lain. Harus ada istimewa sedikit tempatnya. Meletakkan Al-Quran itu ya tidak ditumpuk-tumpuk begini dengan buku lain. Oleh bersama-sama Al-Quran, tetapi harus berdiri begini, dijejerkan supaya tidak sakit tertindis. Itu salah satu dari etika masuk kepada ihsan itu. Ya, masuk kepada ihsan. Itu mukjizat dari Al-Quran. Terus bagaimana karamah? Al-karamah itu adalah karamah, kemuliaan. Amrul halifun lil ala yazwa ala yadil wali. Biasanya terjadi pada Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang menjadi luar biasa. Nah, itulah ilmu tauhid mengklasifikasi. Kalau kita ini umum ini ada juga itu. Ada yang seperti konsep ma'unah. Ma'unah itu apa? Ma'unah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyangka bahwa dia sudah hancur, dia itu apa habis, tetapi ada ma'unah, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang seketika. Secara rasional orang di mobil itu misalkan, oh tiba-tiba masih hidup, bagus, alhamdulillah, masih merasa itu, alhamdulillah. Padahal tadi dilihat dari ini makna. Ini dari konsep tauhid ini. Ya, kita biasa dapat makna ini. Ya, dia sehat, ibadah sehat, kemudian terhindar dari bala. Aku makanya itu ada doa. Ya Allah, na'udzubilal bala, Allahumma na'udzubilal bala. Ya, jauhkan aku dari bala. Itu tauhid sampai. Itu ihsan. Bahagia dari sopan kita, ihsan kita itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada pandangan bahwa yang tidak mau berdoa itu adalah orang sombong. Doa mukhul ibadah, otaknya ibadah, kecerdasan ibadah itu kan kita berdoa. Berdoa kita berdoa. Ngangkat tangan begini dengan ada babnya. Kita harus mempunyai wawasan semua, mengerti kita cara berdoa. Ada berdoa, ada berdoa, ada. Bukan sekedar hati saja, tetapi ada gerakan fisik di situ, ada bentuk kita, ada pola kita, berdoa kita ada. Konsentrasi kita itu ihsan namanya. Itu. Nah, sehingga ketika kita menjalani tauhid ada di hati kita, kita keluarkanlah ya mengikuti jalur dengan syariat itu sendiri. Jadi tauhid ada iman, kemudian masuk ke Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada apa, nampak sudah. Sholat berjamaah kita, malah kita puasa bersama-sama, buka bersama-sama, ya kan? Malah kita umrah bersama-sama, misalkan haji bersama-sama, sholat tarawih bersama-sama, itu nampak syariahnya di situ. Sebetulnya itu sudah ada iman, karena orang tidak akan mungkin orang itu tanpa ada imannya, harus ada iman itu. Dan imannya itu yang merasakan muncullah syariat itu sendiri. Yang mengindahkan ini, mempercantik ini semua adalah ihsan tadi. Jadi tinggal kita kecerdasan kita mana sepanjang-panjang ini dikatakan indah, patut itu. Sama memberi sedekah, berzakat, mengeluarkan memberi sedekah misalnya bantuan. Itu konsep memang syariah. Infak, sedekah itu harus kita kasih. Tetapi ada adabnya ini ihsan. Salah satu adabnya memberi sedekah itu sendiri, lepaskan perasaan kita bahwa saya kasih ini orang. Lepaskan perasaan bahwa saya lebih tinggi daripada orang ini yang saya kasih. Itu bagian dari adab. Kasih. Itu bagian dari adab kita. Sehingga menurut
Pak Natsir itu mengatakan bahwa orang yang memberikan sedekah dan orang yang menerima sedekah dua-duanya mulia di sisi Allah. Salah satu dan keduanya melakukan kewajiban dan salah satu dan keduanya itu melaksanakan haknya. Ya, sama. Siapa mengatakan beda? Orang bersedekah, memberikan sedekah, orang yang menerima. Tidak ada bedanya ini. Di Batak. Jadi itu pun juga kita harus ihsankan. Jangan kita merasa bahwa saya memberikan uang kamu. Tidak begitu. Setara kita satu melaksanakan kewajibannya karena memang sudah mampu, sudah wajar, sudah patut, gitu kan? Dan satu lagi melaksanakan haknya. Dan sudah ketemulah orang yang sederajat itu. Itu pendekatan. Jadi siapapun juga kita harus hormati. Kita berpapasan di jalan, selalu mengucapkan assalamualaikum, satu mengucapkan waalaikumsalam, sama dengan kita. Perkara terasnya kita aja itu dunia tua kelas tinggi, kita menengah apa itu maksudnya sama. Takwa itu hamna, takwa itu harus sama sih, tidak beda. Kita duduk di sini juga, seorang jenderal juga masuk ke sini, tetapinya duduk di situ sama dengan kita. Sama ibadah Allah, malah Allah di tempat yang sama. Di Ka'bah itu kalau kita tawaf itu apa sama saja, senggol aja makin jalan apa itu sama-sama. Berpuasa kita sama-sama melapar di mata Allah sama dan bedanya. Jadi la farqa baina Arabi wa Ajami, di Batak tidak ada perbedaan antara semua manusia itu, apa orang manusia hitam, manusia putih, manusia apa itu, kecuali agamanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Oh, saya kira jam 6 ya. Ini ada sedikit waktu berapa ya? Mungkin ada pertanyaannya. Ya, maaf, saya kira sampai jam 6 tadi. Anda lama sekali baru muncul juga nih. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian pada kesempatan pagi hari ini yang mengangkat tema tentang pengertian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan baik lahir maupun batin yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan bagi jemaah yang ingin bertanya, ada dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Silakan Bu Win untuk mengawali pertanyaan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, ada pertanyaan tentang fikih sholat. Saya suka mengajak cucu saya sholat bareng saya dengan maksud tujuan supaya hafal bacaan sholat, niat sholatnya, ruku sujudnya, bacaannya. Makanya saya kerasin bacaannya supaya cucu saya hafal doa iktidalnya, doa rukunya, doa sujudnya, semuanya saya jahatkan ya, dengan tujuan cucu supaya lancar bisa. Nah pada akhirnya saya gini berpikir, saya kalau sholat bareng dengan cucu umur 8 tahun, niatnya itu imaman apa adaan? Saya bingung itu Ustaz. Mohon yang saya itu tak pertanyaan tentang saya niatnya imaman apa dia adaan gitu. Karena saya mengajarkan cucu yang masih kecil umur 8 tahun itu, dengan saya dibacaannya saya jahatkan semua. Nah saya pertanyaan itu intinya saya adaan apa imaman? Begitu Ustaz fikihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi kita gabung aja. Baik, masih ada. Ya.
Kalau ini sementara satu jam. Ya, itu dulu Ustaz. Ya, terima kasih, bagus sekali Pak. Ibu berdasar sekali dan ibu mendidik. Begini, ibu masuk dalam kategori mengajar, mendidik. Apa pengertian mendidik? Nanti kita sebut tadi pertanyaannya, saya angkat dulu. Tarbiyah pendidikan itu, at-tarbiyah itu huwa tablighu, at-tarbiyah itu hiya at-tablighu syai' ila kamaliha syai'an fa syai'an. Mendidik itu adalah tablighu syai', menyampaikan kebaikan, menyampaikan sesuatu, menyampaikan satu materi kepada yang ingin kita sampaikan dulu. Ila kamaliha, untuk mencapai kesempurnaannya. Syai'an wa syai'an, sedikit demi sedikit, step by step, selangkah demi selangkah. Itu kan? Itu tadi pengertiannya, nyambung sekali. Ini tafsir itu. Jadi tablighu syai', tablighu ya tablighu syai', kalau syai' wa syai'. Pelaksanaannya ini. Ibu menjadi satu kewajiban sholat, karena memang sudah mukallafnya seperti itu. Kemudian bersama tadi dengan cucu yang belum mukallaf. Itu dulu poinnya. Yang disebut dengan mukallaf itu adalah kewajiban. Tidaklah seperti ini. Paham syariat, paham itu ihsan tadi Pak. Kemudian nanti ada generasi. Generasi ini kita takut jangan sampai, ya bukan takut, ya kita berharap semoga bisa meneruskan akidah ini, syariah ini sampai besar, sampai mendidik lagi anaknya. Itu juga kita. Nah, tentu merupakan satu tabligh, penyampaian tarbiyah pendidikan. Posisi anak tadi ini usia berapa tadi? 8 tahun. Baru didik betul, sangat biasa. TK ini, SD sudah ini, bagus. Tentu kita berpikir secara syar'i, maka ini belum wajib sebenarnya. Jadi kita yang ibu ini tidak mengatakan imaman, karena tidak imam. Dan itu pun juga kalau konsep dasar daripada mengatakan imaman itu adalah cuma 2 salat. Salat Jumat dengan salat imam Jumat dengan imam Idul Fitri, Idul Adha, itu 3 dalam syariatnya. Yang lain itu mustahab. Ini mustahab. Jadi enggak perlu itu dibingungkan tadi itu imam atau salat itu salat aja. Biasa aja. Jangan tersangkut tadi dengan ucapan imaman atau adaan lillahi ta'ala. Ya semua kan mengatakan adaan ya, semua adaan semua juga. Misalnya pada duri apa disebut adaan, gitu kan adaannya. Tapi imamannya itu adalah mustahab. Ya, mustahab. Tapi kalau masih anak kecil itu ya sholat sendiri aja, nanti dia ikut aja sendiri. Nah, itu ya pokoknya tadi itu. Jadi tahu apa, sama aja tidak usah, tidak apa-apa. Bilang ada adaan imaman dah. Itu pun juga ya. Imam juga di sini garis kembangkan. Imam juga itu dalam fikihnya itu kalau kita sholat ya, sholat zuhur, sholat apa gitu ada orang sholat, ini kan sholat sendirian, ya kan? Terus kita masuk. Pasti kita mau ikut kepada orang yang sholat duluan itu. Kita sholat aja belakangnya. Imam ini tadi tidak mengatakan imam, sholat sendiri aja. Terus kita bisa ikut di belakangnya. Jadi di situ rasional bahwa tidak wajib mengatakan imaman. Tidak, tempat hanya wajib. Imam sholat Jumat, imam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lainnya boleh mengatakan imaman, itu mustahab, silakan. Boleh, tetapi syariahnya hukumnya tentu. Ya. Mudah-mudahan ini jawabnya singkat. Mudah-mudahan saya juga berterima kasih atas artinya. Barangkali saja.
Baik, demikian Bu Wen jawabannya. Jadi dalam sholat umum tidak harus meniatkan sebagai imam gitu Ustaz ya? Ya itu mustahab. Mustahab ya, hanya di kecuali tiga di sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Baik, demikian. Dan kali-kali nanti ada sholat istisqa, sholat apa, kan dia sifatnya berpukul, sengaja berpukul gitu. Ya. Baik, silakan yang lain. Ya. Kalau tidak ada saya wakili. Tadi pengertian ibadah adalah perbuatan baik lahir maupun batin yang disukai atau yang dicintai oleh Allah. Kemudian lahir batinnya di belakang. Perbuatan yang diridhoi Allah, insya Allah yang dilakukan lahir dan batin. Lahir dan batin ya. Baik, kemudian apakah hal itu harus ada contohnya dari Rasul? Ya. Perbuatan baik yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang bagus, yang baik. Apakah harus ada contohnya dari Rasulullah? Karena ada sebagian orang mengatakan kalau tidak ada contohnya itu namanya bid'ah, tertolak ya. Jadi nggak dapat pahala. Kalau contoh banyak sekali perbuatan ada contohnya. Banyak sekali perbuatan baik itu tidak ada contohnya. Karena ini adalah simbol pengetahuan kita baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada, tidak perlu kita contoh, pahami saja soalnya. Baca Al-Quran, baca hadis, kita sudah paham bahwa ini disenangi Allah. Secara praktikasi, ya, misalnya kita masuk ke masjid ini, pernahkah Rasulullah mencontoh kita wudhu di situ dulu masuk sini? Ya ada wudhu di mana sudah balik kita wudhu di mana? Pakaian kita bagaimana? Gitu. Rasulullah kita tidak ya seperti itu. Makanya kita tuh ada di dalam hadis itu juga dikatakan sunnah wasilqah. Itu khilqah itu sunnah. Sunnah itu adalah produk hadis yang materinya kemudian kita lakukan itu sunnah. Jadi tidak mesti persis, kan persis. Ini kita sholat di sini kan tidak persis. Persis tapi bagaimana? Iya, kita sudah beda tempat, beda sama, budaya kita beda sudah. Harusnya ada pernah pakai baju begitu, ada pernah. Apalagi bapak besar, bapak besar begitu. Ya gitu ya. Makan apa begitu berbeda. Jadi makan waktu pakaian apa. Jadi ini memang tidak boleh kita terlalu kaku. Maka hadis itu ada 3. Mahal hadis al-hadis wa al-aqwal wal af'al wal takrirat. Ada 3. Kalau ada wal tulis saya tulis ini. Al-aqwal wal af'al al-af'al wal aqwal wal ikrar. Ada 3 kategori. Al-af'al itu yang pernah dilakukan Rasulullah yang sifatnya produk hukum, produk syariah, produk sunnah dan sebagainya, dan pernah lakukan Rasulullah itu memang terjadi. Akwal ini pernah diucapkan Rasulullah. Jadi makanya ada hadis akwal, hadis afal, itu harus paham ilmu hadis. Bedakan hadis dengan ilmu hadis. Ini raya hadis, jadi jangan langsung kita katakan bid'ah tidak. Mengerti dulu apa yang disebut hadis, apa yang disebut ilmu hadis, diraya hadis banyak. Malah ada tuh dan mulai hadis sampai perguruan tinggi profesor doktor hadis ada yang kita tiba-tiba mengatakan ini gitu. Beda itu memerlukan nalar itu tidak ada hitam putih. Tapi wawasan ada. Yang ketiga adalah ikrar hadis juga. Tidak pernah mengucapkan Rasulullah, tidak pernah melakukan Rasulullah, tapi itu hadis. Namanya hadis ikrar. Bagaimana maksudnya? Rasulullah menyetujui, contoh paling dekat, paling gampang. Ketika azan itu dirumuskan, ya saya tidak lagi bicara sebab-sebabnya ada azan, ada panjang ya. Kesimpulannya bahwa Rasulullah menyetujui mimpi Abdullah bin Zaid
bahwa yang diucapkan azan itu begini, mulai dari Allahu Akbar, sampai selesai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa kasih Bilal, mari Bilal di sini berdiri, contohin Abdullah bin Zaid ini mimpinya mengucapkan salat. Jadi siapa ada umumnya di situ. Pertama harus siapa? Azan berdiri. Kan sudah mengatakan Bilal berdiri kan? Bilal agak bagus suaranya nih. Salah satu sunnahnya itu adalah orang yang azan suaranya lebih bagus daripada yang umum, yang ada di sini. Cari yang lebih bagus kan Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa cari Bilal bagus suaranya di antara kalian misalnya seperti itu. Jadi kita juga seperti itu sudah kalian Rasulullah mengucapkan. Tapi ada hadis tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah diucapkan juga, tapi menjadi hadis menjadi Bilal begitu dia azan, dia tambah azan duhur, asar, maghrib, begitu subuh dia tambah as-salatu khairun minan naum, gitu kan? Tambah itu. Rasulullah SAW diam, setuju, tidak menegur. Itu masih mau mengatakan sampai ucapan Nabi. Itu boleh. Jadi ada 3 kategori hadis itu. Ada pernah dilakukan betul, ada pernah diucapkan betul, dan ada tidak pernah dilakukan, tidak pernah diucapkan tapi disetujui. Itu namanya hadis ikrar. Ini perlu wawasan ini supaya tahu kita. Banyak sekali itu yang hadis ikrar banyak sekali. Oke, itu aja. Baik, sekarang masih ada pertanyaan? Mungkin kalau sudah ada, kalau nggak ada mungkin Bapak Ustaz memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Kesimpulan ada 3 poin saja. Yang pertama mari kita lanjut, mari kita tekun istimrar, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kita, tauhid kita, iman kita, Islam kita, syariat kita, dan ihsan kita tadi itu. Ihsan adalah mengakhlakkan, mengadapkan, gitu ya ada. Terus yang kedua adalah mari kita mendidik anak kita, karena kita ini usia kita selesai di sini. Ada generasi, jangan lupa bahwa ada generasi selanjutnya. Berkewajibanlah kita menyampaikan kepada kita jadi guru semua. Di rumah guru besarnya adalah orang tuanya, kakaknya. Itu guru kita, jangan serahkan semua guru yang jauh itu. Hanya terbatas beberapa jam saja itu. Tapi kita di sini 24 jam bertemu dengan kita yang gurunya itu. Pahami juga sedikit itu. Bantu gurunya. Atau guru yang bantu ya. Bukan membantu kita, guru membantu kita soalnya, karena tanggung jawab kita. Guru itu hanya membantu, yang primer itu adalah kita, guru hanya sekunder, gitu ya. Dan yang ketiga adalah memperbanyak kepuasan, jangan terlalu cepat bahwa apa memerlukan satu pengetahuan, ya, sehingga kita menjadi sikap berwawasan, sehingga insya Allah amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukur. Allahumma alimna Allahumma alimna bima jahilna. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan ilmunya pada kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada jemaah sekalian yang sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan semoga ilmu yang diberikan oleh guru kita bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan Islam kita. Demikian saya sebagai